Halo semua, kembali lagi di channel Cara Fajar. Kita masih ngelanjutin pembahasan kita tentang CSS3, dan di video kali ini kita mau ngebahas responsive web design dengan Flexbox di media query. Oke teman-teman, langsung aja kita review yang kemarin udah kita bahas. Kemarin aku udah ngebahas media query, pengenalannya dan fungsinya itu kayak yang di video kemarin aku coba-coba dia responsif terhadap ukuran browser. Jadi ketika browsernya berubah ukuran, warna background colornya berubah. Kemarin kita tes itu ya, media query. Nah sekarang di video ini kita mau bikin yang lebih bermanfaat lagi, contohnya yaitu ini dia. Nah karena kita pakai Flexbox, jadi aku mau fokus ke satu bagian aja, yaitu desain. Misalnya contohnya our product, ya, untuk nampilin produk-produk di website kita. Nah di sini aku ada 3 tampilan nih. Satu, tampilan untuk desktop atau ukuran laptop. Terus ini tampilan untuk tablet atau tab. Terus yang ini tampilan untuk handphone. Jadi misi kita kali ini kita mau bikin tampilan produk list yang responsif terhadap ukuran browser kita, mau itu browsernya ukuran laptop, ukuran tablet, atau ukuran handphone. Oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, langsung kita mulai. Di sini aku udah bikin satu file namanya rwd flexbox.html. Nah, ini udah aku bikin ya, stylenya body margin 0 kayak biasa. Terus ini untuk kebutuhan media query, responsive design-nya. Jadi aku nggak ngotak-ngatik di semuanya ini. Kita nanti berfokus di sini aja. Ini untuk tampilan handphone. Terus ini untuk tampilan laptop atau desktop. Terus ini untuk tampilan tablet. Jadi di masing-masing ini kita styling nanti apa yang mau kita tampilin, kayak bagaimana stylenya di tiap-tiap ukuran. Oke. Ini masih kosong, terus kalau aku liatin hasilnya kayak begini, masih kosong. Oke, langsung aja kita mau bikin ini dulu ya, untuk tampilan desktop. Ada ini, kalau kita lihat nih ada satu kotak, kayak biasa kemarin ya, gini. Jadi di sini ada satu kotak. Sorry, aku lupa pakai beginian. Satu kotak, 2 kotak, 3 kotak. Jadi kita punya 3 kotak, isinya itu kotak title sama kotak list produknya. Oke, pertama kita bikin kotak main kotaknya dulu. Aku bakal kasih nama product div. Terus di dalam product div aku mau bikin, ini kan ada judul kan, title div. Terus di bawah title ada product list. Jadi aku bakal kasih nama items saja, items div. Nah di dalam items div ini kita bakal ngisi bermacam-macam. Oke. Aku mau bikin title div dulu, isinya our product. Nah sorry, kita set h2 our product. Save dan refresh, hasilnya kayak begini. Kita mau kan tampilannya our product di tengah nih. Jadi aku bakal set di sini kelas title div text align center, biar dia di tengah. Refresh. Nah ini di tengah. Oke, selanjutnya kita mau bikin produknya. Nah di produknya ini, di dalam sini nih aku bakal bikin satu kelas lagi namanya item, dimana item ini coba kita lihat teman-teman, ini ukurannya dibagi 3 ya. Ini kan 100% nih, dibagi 3, 1, 2, 3. Secara matematika kan
kalau 100% dibagi 3 sama dengan 33,333333%. Tapi kita butuh space nih, space kosong. Jadi kalau misalnya kita kasih 33,33, kemungkinan nggak bakal dikasih space. Nggak usah banyak teori, langsung aja aku contohin, lihat ya. Ini maksudnya width 33,33% misalnya. Terus height-nya 200 pixel. Nah, di sini aku bakal implementasiin item. Terus kita save dan refresh. Tentu aja nggak kelihatan karena kita belum set warna. Jadi di sini aku mau set warna nih, ada dua kan, sky blue sama orange. Jadi aku bikin kelas sky blue, background colornya sky blue. Terus kelas orange, aku bikin background color orange. Ketika save dan refresh masih kosong, kita belum implementasiin. Jadi item yang pertama warnanya sky blue, jadi aku bakal kasih di sini item spasi sky blue biar dia punya background color warnanya sky blue. Nah, ini dia. Terus kita bikin item yang kedua, kelas item, kita mau warnanya orange nih, orange. Jadi sorry, ini patternnya sky blue, orange, sky blue. Berarti sky blue kita kasih orange, save. Nah, terus kita kasih lagi item, kita kasih sky blue. Jadi patternnya sky blue, orange, sky blue. Kita refresh. Nah, kita udah punya sky blue, orange, sky blue. Sky blue, orange, sky blue. Tapi kok tampilannya nggak sama? Ya, kita butuh yang namanya flexbox. Ini kan masih displaynya block. Jadi kita harus ubah, tambah CSS-nya nih di item div, display flex, save dan refresh. Sorry, salah, bukan title div, tapi kita belum bikin, kita harus bikin dulu. Kelas items div, kita kasih display flex, save, refresh. Nah, kita udah punya nih. Nah, ini yang aku bilang teman-teman, kalau 100% dibagi 3 kan hasilnya 33,33%. 33,3333%. Nah, ini hasilnya nih 33,33% nempel. Sedangkan di desainnya kita mau ada space nih, space putih di antaranya. Makanya kita jangan kasih 33,33%. Kita kasih aja 30%. Save dan refresh. Udah jadi. Tapi masalahnya kok kayak begini? Kita maunya kan kayak begini nih bentuknya. Nah, saatnya kita manfaatin yang namanya justify content. Aku mau kasih space evenly biar dia ada space yang ukurannya sama. Refresh tuh, jadi deh yang kita mau. Nah, tapi kan ini kan ada 3, kita maunya 6 nih, kita tambah aja deh. Abis item sky blue kita kasih orange, terus sky blue, terus orange lagi. Save. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, refresh. Nah, jadi 6. Tapi kok sayangnya kayak begini. Sedangkan kita maunya kayak begini. Nah, ingat kita di display flex, di flexbox kita ada yang namanya flex wrap. Kita manfaatin deh flex wrap. Isinya wrap. Save, refresh. Jadi, nah, kita perlu tambah satu lagi nih, margin bottom. Jadi aku kasih di itemnya ini. Jadi masing-masing item aku kasih style margin bottom 20 px aja. Save, refresh. Udah deh, jadi yang kita mau. Ini sky blue, orange, sky blue, orange, sky blue, orange. Sky blue, orange, sky blue, orange, sky blue, orange. Jadi deh. Nah, kita udah berhasil membuat tampilan untuk desktop atau laptop. Next, kita mau bikin tampilan untuk tablet. Nah, gimana cara kerjanya? Yuk, kita kerjain sama-sama.
Karena kita udah bikin bikin desktop di sini secara defaultnya ukuran desktop, jadi kita bakal otak-atik di tampilan tablet. Ini dia, enter. Nah, apa yang harus kita lakukan di tablet ini? Kita lihat lagi desainnya. Jadi untuk ukuran desktop atau laptop dia dibagi 3. Untuk tablet dia jadi 2 nih. Ini kan 3 item, ini 2 item. Nah, tampilannya beda di situ doang. Oke, sekarang kita hitung sama-sama lagi. Anggap ini 100%. 100% dibagi 2, berapa? 50%. Tapi ingat, kalau 50% nanti hasilnya kayak 33,33% tadi. Kita nggak punya space, jadi kita kurangin. Jangan 50%, tapi kurangin aja. Berapa persen, kita coba-coba aja. Jadi kita bakal ganti width-nya. Kita bakal kasih implementasi lagi. Di sini kelas item. Nah, kita ganti. Kalau secara default kan kita ngeset untuk tampilan desktop di mana width-nya 30%. Jadi untuk tampilan tablet kita set yang baru lagi. Kelas item width-nya kita ubah menjadi, kita coba 45%. Ingat, kenapa nggak 50%? Karena kita mau ada space. Nah, jadi aku set width 45% aja. Save dan refresh. Nah, permasalahannya teman-teman, ini kenapa kok berubah jadi dibagi 2, berubah jadi tampilan tablet? Kan kita tadi defaultnya tampilan desktop. Nah, permasalahannya ada di sini. Artinya, lihat ya, ini kan secara default emang sih kita bikin width-nya 30%, tapi di bawah kita ngatur nih. Ketika minimal lebarnya itu 600 px atau ketika lebarnya 600 px ke atas. Nah, ini kan desktop aku nih, ukurannya 600 px ke atas nih. Nah, jadi aku masuk syarat yang ini nih. Dia bakal ngubah width-nya 45%. Jadi yang kita set secara default di sini kalah sama yang kita set default, yang udah kita set secara default di sini bakal kalah sama yang kita set di sini karena dia mentingin ini, syarat ini. Nah, kebetulan ukuran desktop aku ini lebih dari 600 px. Jadi dia bakal ngikutin style yang ini. Dia bakal ngapus style ini. Jadi secara teknikalnya ini bakal dihapus dia, bakal dipakai yang ini width 45%. Nah, gitu. Jadi aku backin dulu. Nah, kembali dah width 30%. Jadi desktop aku bakal pakai yang ini. Nah, gimana supaya dia balik ke tampilan desktop lagi? Nah, aku harus set di sini. Lihat. Ini untuk tampilan laptop. Jadi aku harus set di sini item width-nya kita set tadi berapa? 30%. Save dan refresh. Udah kembali ke semula. Nah, sekarang gimana kita mau lihat tampilan tablet sedangkan browser kita ukurannya 600 px ke atas, ukuran desktop. Nah, kemarin udah aku bahas nih caranya. Klik kanan, inspect element. Nah, di sini nih ada yang bisa dipencet. Secara default ini belum dipencet nih, jadi tampilannya kayak gini. Jadi kita bisa mencet ini nih, tulisannya toggle device toolbar. Klik aja. Nah, kita ngeset di sini. Jadi di sini kita udah dikasih nih kan responsif bla 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 bla. Kemarin udah aku bahas punya ukuran masing-masing. Nah, karena kita mau ngetes yang ukuran tablet, jadi kita pilih yang ukuran ini iPad. Nah, dia berubah jadi sesuai desain kita. Untuk tampilan tablet kayak mana, ada dibagi 2. Ini dia 2, jadi cocok ya. Nih, jadi teman-teman sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau balikin bisa aja pindah ke responsif, lebarin aja tuh. Nah, ini kembali lagi ke ukuran desktop, kecilin sampai ukuran tablet. Nah, dia udah dapat ukuran tablet. Kalau kecilin lagi, dia berubah lagi menjadi ukuran desktop. Kenapa ya? Karena kita set ukuran desktop ini sebagai defaultnya. Nah, ingat syaratnya dari 600 px ke atas
sampai inilah ya. Ini udah aku lawan nih dengan min width 992. Jadi artinya dari ukuran 600px sampai ukuran 991px lebar browser bakal mengimplementasi width-nya 45%. Nah, ingat mulai dari 600px. Jadi di bawah 600px dia bakal make styling yang ini. Nah, makanya ketika 600px dia ukuran tablet. Ketika lebih kecil dari 600px, dia balik lagi ke tampilan default di mana ukurannya 30%. Nah, ketika 600px dia masuk ke tablet. Nah, ketika masuk ke 992 dia ikut ke sini. Nah, begitu intinya teman-teman. Jadi jelas ya, kita udah berhasil bikin tampilan untuk desktop sama tampilan untuk tablet. Next, kita mau bikin tampilan untuk handphone. Nah, sama sih cara bikinnya kayak di desktop, di tablet tadi. Jadi kita main-main di sini. Ini untuk tampilan handphone. Ya udah, kita set aja. Kita lihat ukurannya full kalau dilihat kan 100% dibagi 1 sama dengan 100%. Lagi-lagi kita butuh yang namanya spasi. Jadi nggak mungkin kita kasih 100%. Jadi bisa dikurangin entah 90% atau berapa persen sesuai selera teman-teman. Gimana bagus tampilan desainnya. Jadi di sini aku bakal coba kasih kelas item width-nya 90% aja. Save dan refresh. Nah, aku harus ubah ke tampilan handphone. Coba handphone X. Nah, berhasil deh teman-teman. Jadi ini untuk tampilan handphone udah berhasil kayak begini jadinya. Oke, kayaknya begitu aja untuk Flexbox. Jadi di video kali ini misi kita untuk membuat tampilan desktop, tampilan tablet dan tampilan handphone udah berhasil ya. Nih. Ini tampilan desktop, tampilan tablet, tampilan handphone, desktop, desktop, tablet, handphone. Dah. Jadi begitu aja teman-teman. Intinya kita bisa membuat responsive web design menggunakan Flexbox di dalam media query. Jadi gampang ya. Kita jadi cuman sekali bikin doang, terus kita ngeset width-nya di sini nih. Sebenarnya bukan cuman width, kita bisa ngeset apa aja. Mau head-nya kita bisa ubah sesuai tampilan ukuran dari browser. Semuanya bisa kita ubah, background color, apapun itu. Yang penting syaratnya kita harus sebutin nama selektornya, terus stylenya di sini. Terus yang perlu diingat, kita juga ngeset default. Jadi apabila nggak masuk dari syarat-syarat lebar ini, objek HTML kita bakal ngikutin styling yang default. Oke teman-teman, itu aja yang bisa kita bahas di video ini. Jadi semoga teman-teman ngerti ya. Gampang kok Flexbox di media query. Oke, makasih teman-teman udah ngikutin video ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya.